Halo guys, balik lagi dengan saya Andres Yosepin di The Red TV. Nah, kali ini gue mau share gimana caranya ganti air ikan dan hal-hal penting apa yang harus diperhatikan pada saat mengganti air ikan. Nah guys, langkah pertama yang biasa gue lakuin itu adalah mensikat seluruh bagian akuariumnya. Nah, ini menggunakan alat seperti ini untuk memudahkan. Ini alatnya harganya 15.000. Belinya di IKEA guys. Jadi alat ini memudahkan ya untuk membersihkan lumut-lumut coklat yang ada di dasar, di pinggir-pinggir, di sudut-sudut akuarium. Lalu setelah disikat semua, airnya pasti jadi butek karena udah tercampur dengan kotoran dari lumutnya. Lalu kita sedot airnya. Di sini ya kita kuras airnya kira-kira 3/4, jadi sisain 1/4 atau setinggi ikan lohannya supaya ikan lohannya tidak mengalami swim bladder. Karena beberapa kali ada kejadian ketika mengganti air, ikan lohannya setelah ganti malah jadi terbalik guys, karena swim bladder. Karena tidak disadari mungkin ikannya nabrak-nabrak kaca, jadi rusak guys. Langkah ketiga, sambil menunggu airnya disedot, kita bersihkan filter kapas putihnya. Jadi untuk akuarium ukuran 60, 30, 40 ini saya hanya menggunakan kapas putih aja, jadi nggak ada filter biologi ataupun kimia ataupun apa. Tapi ini cukup. Jadi rahasianya satu, kapas putihnya ini jangan pernah diganti. Masih banyak yang belum tahu, jadi setiap mereka ganti air atau ganti filter, banyak orang kapas putihnya ini dibuang lalu pakai kapas putih yang baru. Nah, itu salah guys. Jadi yang benar adalah kapas putih ini jangan pernah dibuang, dicuci terus. Dicuci terus dan dipakai berulang-ulang. Kenapa? Karena di kapas putih ini sudah matang, sudah mature untuk menjadi filter. Jadi sudah ada bakteri-bakteri baik yang hidup di sana. Jadi ketika dipakai kembali, air makin lama akan makin bening. Nah, ini yang sering orang tidak tahu. Lalu setelah selesai dibersihkan kapas putihnya, kita pasang lagi. Jadi kapas putih di sini udah berfungsi sebagai filter biologi juga ya, karena sudah ada bakteri baik yang berkembang di sana. Nah, ini setelah air kita sudah sisa 1/4 atau setinggi ikan, nanti kita akan isi kembali airnya. Setelah air kita isi kembali, pastinya airnya masih tidak terlalu bening. Pasti airnya masih agak butek dan ikan agak stres dikit ya guys. Tuh. Lalu langkah selanjutnya kita kasih garam ikan. Garam ikan ini berfungsi untuk proses osmoregulasi pada ikan. Jadi itu membantu menghilangkan stres pada ikan, mencegah penyakit juga pada ikan, dan banyak fungsinya juga ya guys yang lain-lain. Lalu selanjutnya yang banyak orang lain tidak tahu juga adalah pemberian probiotik setelah mengganti air. Jadi ini adalah probiotik supaya airnya nanti bakteri baiknya berkembang dengan baik. Jadi airnya nanti akan bening. Selain menjernihkan air juga fungsinya banyak, mengurangi amoniak, mengurangi racun-racun, membantu mengurai kotoran sisa, dan pastinya yang terakhir membuat ikan jadi lebih sehat. Nah, ini kondisi setelah air diganti. Jadi airnya jadi lebih bening, ikannya lebih sehat, terlihat dari jenongnya yang makin membesar pada saat sebelum diganti airnya. Ikannya jadi tampak lebih sehat ya dan lebih perform ya, hanya dengan mengganti air guys. Dan ini bisa dilakukan 1 minggu 1 kali.